rekan-rekan yang belum mendownload, belum menginstalasi aplikasi atau software Mind ini yang nanti akan digunakan untuk praktek, diharapkan untuk mendownload ya, segera mendownload dan segera melakukan instalasi. Oke, saya akan perkenalkan secara singkat ya, pemateri kita hari ini. Pemateri kita hari ini adalah Mas Ahmad Kamiludin, dia adalah seorang data enthusiast yang sudah berkecimpung di dunia data selama kurang lebih 1 tahun ini. Nah, nantinya rekan-rekan, saat, acara dimulai, kalau ingin tanya nih ada yang bingung atau nanti ketinggalan gitu ya, atau ketinggalan, tadi tadi, Mas Kamil ngomong apa ya?" Gitu, "Tadi maksudnya apa ya?" Misalkan kayak gitu ya. Misalkan masih ada bingung-bingung langsung saja ditanyakan, eee, tapi saran saya agar Mas Kamil ternotis nih kalau rekan-rekan lagi bingung, lagi bertanya gitu, lagi ingin bertanya, rekan-rekan bisa langsung raise hand ya, raise hand terus langsung unmute, langsung bilang aja gitu. Soalnya kadang waktu takutnya kalau pemateri lagi ngejelasin terus rekan-rekan, nanyanya di chat, nanti takutnya pemateri nggak tahu gitu kalau ada yang bertanya di chat, tuh. Oke, sampai sini bisa dipahami ya? Oke, baik. Langsung saja ya, tanpa berlama-lama karena waktunya habis, kita langsung saja mulai, tapi sebelum mulai, kita alangkah baiknya untuk, berdoa terlebih dahulu ya, kita berdoa terlebih dahulu supaya acara atau aktivitas pada hari ini bisa berjalan dengan lancar. Oke. Berdoa sesuai keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Halo Mas Kamil. Halo Mas Halo Kamil, Mbak, sehat? halo selamat pagi. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik. Waktu dan tempat saya berikan ya kepada Mas Kamil. Ya, terima kasih pada Mbak Feni selaku moderator. Sebelum dimulai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Sebelum acara dimulai, enaknya kita perkenalan dulu ya. Tapi sebelum perkenalan, izinkan saya share screen dulu. Sebentar. Apakah sudah kelihatan ya screen saya? Sudah Mas Kamil. Ya, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita perkenalan dulu. Perkenalkan teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, nama saya Ahmad Kamiludin. Di sini saya asli Jember, Bapak Ibu, teman-teman. Saya asli Jember dari Jawa Timur. Mungkin kalau teman-teman di sini nggak tahu Jember itu di mana sih? Mungkin di sini ada yang tahu apa ya? Artis yang namanya Anang Hermansyah gitu guys. Itu pasti kenal sudah. Anang Hermansyah penyanyi kan. Nah, beliau itu asli Jember. Nah, di sini saya asli Jember Bapak Ibu. Kemudian seperti di LinkedIn saya ini sebetulnya lulusan dari UIN Ki Haji Ahmad Siddiq Jember dengan fokus saya sebenarnya ekonomi syariah. Alhamdulillah baru Agustus 2022 kemarin lulus. Alhamdulillah selama alhamdulillah tepat waktu ya 4 tahun nggak molor-molor alhamdulillah. Kemudian tapi kemungkinan bertanya-tanya ini teman-teman ini kenapa Mas Kamil jurusannya ekonomi syariah tapi kok tiba-tiba terjun ke data gitu.
Nah, singkat cerita, sekitar semester 7 atau semester 8 itu saya mulai tertarik dengan data science, terutama itu karena saya melihat bahwa ada kaitannya ini data science dengan dunia ekonomi dan bisnis tuh. Lagi ada yang apa ya, datanya itu menunjukkan bahwa rata-rata implementasinya itu di dunia ekonomi dan bisnis. Maka dari itu saya tertarik. Setelah itu, waktu itu saya langsung mengikuti beberapa course atau pelatihan secara online. Ini mungkin teman-teman ada yang kenal atau ada yang tahu bisa AI itu. Saya lulusan dari situ selama 1 bulan. Tapi di situ kan fokusnya ke Python, kita ngoding tuh. Gimana ini kalau nggak teman-teman di sini ada yang apa ya, bukan lulusan IT atau nggak apa ya, nggak terlalu bisa ngoding. Nah, tenang, tenang ya. Maka dari itu sebentar. Sebentar ya. Nah, setelah mengikuti beberapa course online, mulailah berpikir ini kenapa ya saya belajar coding tapi nggak tahu insight yang saya dapatkan selama belajar data gitu. Apa gitu. Setelah itu saya alhamdulillah mengikuti Data Squad Academy yang dilaksanakan oleh Yayasan Komunitas Open Source bekerja sama dengan Millennial Job Center waktu itu di sekitar akhir 2020 atau 2021 kalau nggak salah itu sampai Januari itu. Ini bekerja sama dengan Pemprov Jatim. Di sini juga ada Pak Emil Dardak. Kalau kita lihat, nah ini waktu itu ini dan Mbak Feni juga waktu itu kalau nggak salah ya. Nah, setelah itu, setelah saya lulus dari sini, selesai pelatihan Data Squad Academy ini, saya nggak berhenti belajar. Nggak berhenti belajar, Bapak Ibu, teman-teman. Alhamdulillah, saya telah menyelesaikan beberapa hasil belajar saya ini. Nantinya ini, studi kasusnya ini nanti ya. Kita akan belajar menganalisis produksi kelapa di Kabupaten Lumajang menggunakan NIME. Ini saya kebetulan masih menggunakan Rapid Miner. Nah, kita coba ulah menggunakan NIME dengan apa ya? Yang terpenting itu report dan insight-nya. Jadi kita nggak perlu perlu apa ya? Nggak perlu repot-repot ngoding seperti itu. Dan ini meskipun ini analisanya terlihat sepele, namun hasilnya luar biasa nanti. Tuh. Kemudian saya juga alhamdulillah telah menyelesaikan analisis sentimen Twitter terhadap KTT ke-17 G20 Indonesia kemarin, Bapak Ibu dan teman-teman. Dan alhamdulillah saya juga diberi kepercayaan oleh Bapak Arif selaku founder Yayasan Komunitas Open Source untuk mempresentasikan hasil belajar saya ini langsung kepada Bapak Ibu Kominfo seluruh Jawa Timur. Alhamdulillah. Seperti itu. Dan seterusnya ini saya masih proses belajar juga, tapi di sini saya akan terus membagikan ilmu yang saya telah pelajari selama ini melalui kegiatan free sharing knowledge kali ini. Seperti itu. Setelah itu lanjut kita ke materi ya. Nah, kita akan belajar mengenai apa itu CRISP-CM sih. CRISP-CM itu sebenarnya ada 6 langkah. Yang pertama business understanding,
data understanding, data preparation, kemudian modeling, kemudian evaluation, kemudian deployment. Nah, apa sih CRISP-DM itu? Nah, seperti kita ketahui bahwasanya dunia industri itu kan beraneka ragam ya. Ada yang dari kesehatan, kemudian pendidikan, kemudian UMKM juga termasuk, kemudian transportasi dan lain sebagainya, termasuk institusi pemerintahan itu mempunyai bermacam-macam permasalahan seperti itu. Entah itu mengenai kebijakannya, entah itu mengenai cara pemasaran produk dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu dalam mengelola data yang dimiliki oleh beberapa perusahaan dan institusi, diperlukanlah proses pengolahan data atau data science secara standar supaya nggak bingung gitu kita itu, nggak bingung, dan yang terpenting menyelesaikan permasalahan bisnis kita seperti itu. Maka pada tahun 1996 lahirlah proses data mining atau data science yang standar. Ini dibentuk oleh para ahli yang dinamakan the Cross Industry Standard Process for Data Mining atau disingkat dengan CRISP-DM seperti itu. Seperti itulah sejarah dari CRISP-DM. Nah, kenapa sih kita harus menggunakan CRISP-DM ini? Karena pada umumnya itu CRISP-DM ini sering dipakai oleh para pelaku industri seperti itu, di mana kita lihat bahwasanya ada data yang menunjukkan bahwa 50% itu telah memakai CRISP-DM sebagai metodologi atau proses pengolahan datanya seperti itu. Di antara yang lain ini Scrum yang terkenal juga ya, Scrum ini hanya 18% juga. Jadi CRISP-DM ini sering dipakai oleh dunia industri seperti itu. Kemudian business understanding. Nah, yang pertama kan langkah pertama kan CRISP-DM itu business understanding ya, di mana kita itu definisikan permasalahan bisnis yang pertama tuh, yang terpenting itu apa sih permasalahan bisnis atau organisasi kita itu apa sih? Kemudian kita itu perlu riset secukupnya mengenai proses atau alur kerja dari perusahaan atau organisasi kita. Kemudian yang terpenting itu kita tentukan tujuannya, mau ngapain. Nah, berbicara mengenai data science atau data mining, apapun yang ingin kita pecahkan, apapun permasalahan kita, tujuannya itu dalam data science ada 5, Bapak Ibu. Yang pertama, estimasi, kedua prediksi, ketiga klasifikasi, yang keempat clustering, yang kelima asosiasi. Nah, tujuan dalam data science itu ada 5 ini. Ada 5 ini. Apapun permasalahannya akan balik ke 5 ini, Bapak Ibu. Nah, tujuan akhirnya data science yaitu 5 itu. Beda lagi kalau manfaat. Kalau manfaat ini nggak bisa kita hitung. Semisal, manfaat dari memprediksi stok adalah kita dapat melihat atau memprediksi stok kira-kira itu semisal kita memprediksi stok makanan. Nah, manfaatnya untuk perusahaan adalah biar kita tidak kebingungan ketika stok habis gitu. Namun manfaatnya kita ini tidak bisa diukur seperti itu. Kemudian yang terpenting juga adalah jangan melanjutkan proyek data science jika organisasi, perusahaan atau institusi itu tidak membutuhkannya. Itu buat apa kalau kita tidak membutuhkan tapi tetap ngotot membuat proyek data science. Nah, ujung-ujungnya kan kita menghambur-hamburkan uang saja ya, memboroskan uang dari perusahaan, memboroskan uang dari pemerintah dan sebagainya.
Nah, seperti yang kami katakan sebelumnya bahwa jika bisnis itu tidak membutuhkan project data science, lebih baik kita jangan lanjutkan aja, jangan lanjutkan. Karena apa? Di sini kita lihat bahwasanya data menunjukkan bahwa 85% project data science itu gagal. Dan ini bukan saya yang berbicara ya. Ini data menunjukkan, ini dari Gartner nih. Bahkan estimasinya itu sebelumnya 60%. Hasilnya malah 85% itu project data science itu gagal. Nah, ini fakta ya. Kemudian 20% itu hanya 20% insight kita itu hanya yang menghasilkan atau bermanfaat untuk bisnis seperti itu. Hanya 20%, bayangkan. Udah ngodingnya ribet, teknologinya canggih, tapi impact-nya kepada bisnis itu hanya 20%. Bayangkan. Kemudian para eksekutif juga berpendapat, 77% eksekutif berpendapat bahwa implementasi data science itu masih menjadi tantangan saat ini di dunia industri. Seperti itu. Jadi secanggih-canggihnya ngoding, Python, apapun yang kita pakai teknologinya, kalau tujuan bisnisnya itu nggak jelas, sama saja. Tuh. Ini bahkan 85% gagal project data science seperti itu. Nah, sebelum lanjut, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, apa ada yang ditanyakan sebelum saya lanjut? Monggo. Kalau nggak ada lanjut ya. Baik, lanjut. Nah, ini balik lagi tadi. Kenapa? Ini data lagi ya. Ini dari Becker, ini sumbernya saya sudah cantumkan juga. Di antara penyebab gagalnya project data science atau big data ini, yang pertama meskipun skillnya salah atau keliru ya. Yang nomor dua ini fakta juga ini, di mana salah tujuan bisnisnya seperti itu, bisnis objektifnya salah. Jadi di antara yang lain ini yang paling tinggi ini. Yang pertama skillnya terutama, itu. Jadi fakta emang. Jadi betapa pentingnya tujuan bisnis. Tuh kalau bisnis kita atau organisasi kita nggak terlalu butuh, nggak usah, mending nggak usah sudah menghambur-hamburkan uang saja nanti. Dan ini fakta emang. Nih, fakta baru untuk kita semua bahwa data science itu nggak apa ya, nggak canggih-canggih amat ternyata, banyak yang gagal seperti itu. Kemudian data understanding. Setelah kita pahami bisnisnya, kita itu lebih baik memahami datanya. Setelah kita kumpulkan datanya itu, kita lakukan eksplorasi data atau yang biasa teman-teman atau Bapak Ibu yang sering melihat course atau pelatihan online itu exploratory data analysis. Nah, ini. Kenapa kita perlu melakukan ini? Karena kita itu dituntut untuk memahami data lebih dalam seperti itu. Kita bisa melihat sebaran data, kita bisa melihat median data, modus, dan lain sebagainya. Dapat dilakukan dengan 3 cara, seperti statistik deskriptif, univariate analysis, multivariate analysis, seperti itu. Jadi, kita pahami data. Kalau nggak paham data ya gimana gitu kita menganalisa. Kemudian, data preparation. Nah, pada data preparation ini,
setengah apa ya 80% malah saya melihat datanya itu proses data preparation atau data preprocessing ini membutuhkan waktu yang lama dibanding proses-proses yang lain seperti itu. Jadi setelah kita pahami datanya, kita kumpulkan datanya mulai dari data mentah, siapkan datanya, kemudian dalam data preparation ini yang terpenting adalah data cleaning, kita bersihkan datanya, kemudian data integration, kemudian data reduction, dan transformation. Kemudian jika diperlukan, kita buat pemisahan data atau train atau test split. Biasanya itu 80% atau 20%. Seperti itu untuk modeling. Tapi ada beberapa kasus itu kita ini enggak diperlukan. Seperti itu. Tergantung lagi tujuan kita mau ngapain. Seperti itu. Kemudian, nah ini ya ada referensinya ya. Data preparation is more than half of every data mining process. Ini dari Tom Kabaza, 9 Laws of Data Mining tahun 2010. Jadi data preparation ini memakan waktu yang sangat besar seperti itu dibanding proses-proses yang lain. Jadi nggak seindah apa ya, nggak seindah data Kaggle ya. Data Kaggle itu kan sudah bersih rata-rata kan. Apalagi ada petunjuknya itu. Ada petunjuknya kalau kita harus ngapain seperti itu. Padahal di dunia nyata nggak seindah itu. Seperti itu. Itu pengalaman saya ya. Kemudian lanjut. Nah, setelah kita siapkan datanya mulai dari data mentah hingga akhir, itu sebelum sebelum modeling kan kita siapkan dulu datanya. Setelah itu tujuannya mau ngapain. Nah, ini pilih algoritmanya seperti decision tree. Kalau di statistik itu ada linear regression, kalau di metode deep learning itu ada neural network dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu jika hasil kurang baik bisa terapkan teknik hyperparameter tuning. Nah, ini kalau agak advance seperti itu. Nah, setelah itu kembali lagi ulangi tahap data preparation jika hasil pemodelan masih belum baik. Atau kita ulangi lagi tujuannya itu sudah jelas apa enggak seperti itu. Setelah modeling, evaluation. Nah, evaluasi ini apa ya? Di dunia industri dengan course atau pelatihan online itu beda sekali. Kita nggak selalu berpatokan dengan dengan akurasi. Seperti halnya itu saya kemarin lihat postingannya salah satu ahli data science itu Pak Taufik Susanto kalau nggak salah. Beliau mengatakan K-means itu kalau di K-means kan rata-rata evaluasinya menggunakan yang pakai kurva itu lupa itu. Padahal di dunia industri nggak terlalu dipakai itu evaluasinya itu. Nah, biasanya evaluasi kinerja model itu akurasi, tingkat error dan lain sebagainya. Ini biasa lah ya, biasa. Kemudian, nah ini evaluasi juga pola yang dihasilkan. Biasanya itu terdapat anomali atau tidak. Seperti itu. Kemudian evaluasi juga apakah hasil modeling sudah bisa menjawab masalah bisnis. Nah, ini yang terpenting. Masalah bisnisnya jelas, tapi hasil pemodelannya itu enggak sesuai. Balik lagi, dari awal, ulangi lagi. Business understanding lagi. Itu. Buat apa kalau bisnis permasalahan bisnis enggak terjawab? Nah, tuh balik lagi ya. Katanya itu penting
saya ulangi di sini bahwa bisnis itu, business understanding atau permasalahan bisnis itu harus jelas seperti apa tujuannya. Nah, sebelum lanjut, ada yang mau ditanyakan atau kurang jelas? Baik, lanjut. Nah, terakhir adalah deployment. Setelah hasil pemodelan kita sudah menjawab hasil permasalahan bisnis, maka kita itu deployment atau bahasa gampangnya itu kita mengimplementasikan hasil model kita ke dalam organisasi atau institusi atau bisnis kita, di mana kita terapkan pada perusahaan atau organisasi. Nah, deployment itu biasanya kalau di pelatihan-pelatihan itu dideploy menggunakan mesin atau software dan sebagainya. Nah, bisa juga, tapi ada juga bisa kita terapkan pada kebijakan. Misal kebijakan penangkapan tersangka korupsi seperti itu. Karena ada beberapa proyek itu mengenai profiling tersangka korupsi seperti itu. Kita buat kebijakan saja, tidak melulu dideploy menggunakan sistem. Ini tergantung bisnis kita ya. Kalau bisnis kita mengharuskan deploy ke software atau hardware, ya silahkan seperti itu. Setelah kita deploy, nggak berarti project kita telah selesai, karena kita harus lihat dulu. Semisal data kita itu ada 3 bulan. Nah, 3 bulan selanjutnya setelah kita penerapan modeling kita itu lihat polanya tetap berubah apa enggak, ada yang aneh apa enggak, seperti itu. Terus kita pantau. Nah, ini langkah terakhir Bapak Ibu teman-teman. Seperti kata Dr. Matthew Knott bahwa deployment atau fase deployment itu adalah the concept of deployment in data mining means doing something with what you have learned from your model, taking some action based upon what your model tells you. Nah, intinya deployment ini adalah implementasi dari apa yang kita sudah buat, seperti itu. Selanjutnya, nah, studi kasus ScriptsDM. Alhamdulillah di sini saya sudah menyelesaikan hasil belajar saya sekitar 1 tahun yang lalu. Ini analisis produksi kelapa di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur menggunakan NIME. Nah, sebelum kita lanjut, ini sudah menginstal NIME semua ya? Mas Kamil, mungkin menambahkan sedikit Mas Kamil, apa yang Ya. telah disampaikan tadi. Coba Mas Kamil lihat di business understanding deh. Jadi ini rekan-rekan supaya mungkin tidak kebingungan gitu ya. Jadi bisa dilihat di business understanding. Jadi di business understanding ini, jadi kita tuh lebih menentukan, pertama kuncinya adalah, ini pengalaman juga adalah, bagaimana masalahnya ada atau tidak. Jadi penelitian itu dalam suatu perusahaan, kalau umpama masalahnya banyak, wah saya umpamanya error programnya, atau umpama permasalahan yang timbul karena produksi atau karena mesin yang rusak. Nah, definisi dari permasalahan itu, saran saya sebaiknya tuh tidak lebar, tapi kecil tapi dalam. Umpama di perusahaan itu kita punya 20 mesin. Yang kita teliti bukan 20 mesinnya, tapi kita teliti satu mesin di satu lokasi, itu kecil tuh, lebih deep dia. Kenapa hal itu seperti dilakukan? Ini di real implementasi ya. Jadi kalau waktu itu, contohnya di perusahaan yang saat ini Medco punya beberapa platform gitu ya.
punya beberapa tempat pengeboran. Yang kita lakukan penelitiannya kecil dan dalam. Artinya apa? Pilih salah satu tempat pengeboran minyak, pilih salah satu mesin, dan salah satu part bagian. Loh, kenapa nggak semuanya? Karena begini, contoh, tujuan penelitian melakukan prediksi preventif maintenance, prediktif kerusakan pada mesin pengeboran di platform A. Manfaatnya adalah meningkatkan dan efisiensi terhadap dan efisiensi terhadap monitoring terhadap mesin pengeboran. Tapi bukan berarti bahwa kita seluruh platformnya kita analitik, bukan. Begitu kita implementasi hasil model kita di bulan umpama hari ini kita implementasi, maka manfaatnya itu baru terasa setelah sebanyak data yang kita ambil. Contoh, kita ngambil data dari mesin itu selama 6 bulan. Yang manfaatnya meningkatkan monitoring dan efisiensi kinerja mesin. Itu baru terasa setelah 6 bulan ke depan. Jadi head to head dengan data yang kita ambil. Setelah head to head data dengan yang kita ambil itu benar, umpama gini, hari ini kita implementasi model kita, 6 bulan kemudian kita monitoring, itu bisa meningkatkan dan efisiensi mesin jadi lebih baik, baru diimplementasikan ke seluruh platform, di seluruh tempat pengeboran. Itu tujuannya. Ini yang paling penting, karena apa? Biasanya begini, ini jadi tantangan. Perusahaan-perusahaan itu bilang, oh saya kepingin melakukan penelitian terhadap seluruh kantor cabang. Nggak bisa. Penelitian itu kecil, dalam, dan benar. Genah dulu. Kenapa nggak seluruh kantor cabang? Loh, satu kantor cabang aja belum tentu benar manfaatnya. Belum terasa manfaatnya. Begitu manfaatnya terasa, begitu ada hasilnya, baru diimplementasikan ke seluruh kantor cabang. Itu paling penting. Jadi Bapak Ibu rekan-rekan, kalau begitu masuk real implementasi. Ini bedanya antara di akademik, kalau Bapak Ibu rekan-rekan ada yang kuliah S3, itu kan penelitian kecil dan dalam, tidak banyak gitu. Apa sih yang bisa kita improve dari algoritma yang ada? Kan seperti itu. Dasarnya sama sebenarnya antara akademik dan bisnis. Artinya kita lihat, kalau kita punya umpama ada 10 objek penelitian, kita pilih salah satu, kita buat modelnya, umpama tujuannya untuk melakukan clustering, nanti dijelaskan sama Mas Kamil ya di detailnya, yang manfaat itu belum bisa diukur sebenarnya. Dan manfaat ini baru terasa pada saat setelah implementasi. Itu paling penting. Jadi kalau rekan-rekan Bapak Ibu ini saya titip ya, kalau umpama masuk ke sebuah perusahaan, ada seseorang yang ngasih kita data sambil bilang, tolong dong diteliti data ini. Saran saya jangan dilakukan. Kenapa? Yang paling pertama tahu dulu datanya itu dari mana dikumpulkan, bentuk proses pengumpulan datanya kayak apa, data ini berkaitan dengan apa, ada masalah apa sebenarnya di perusahaan ini. Gitu. Kalau nggak ada masalah, nggak tahu bagaimana ngumpulinnya, bagaimana, terus tiba-tiba jadi sebuah diagram, ngapain? Kalau cuma jadi informasi, pakai Excel pun bisa sebenarnya. Karena pada akhirnya tujuan dan manfaat adalah dua hal yang kunci yang paling utama. Itu. Ini di bagian business understanding ini paling lama nih. Business understanding itu menempati urutan pertama setelah data appropriation. Nah, coba Mas Kamil masuk ke dalam data terakhir deployment. Nah, ini juga nih rekan-rekan sebagai gambaran gitu ya. Yang terakhir Mas. Nih. Terakhir yang deployment Mas, terakhir deployment. Satu lagi. Nah, ini dalam buku Maternode. Jadi kalau Ibu Bapak Ibu data mining informasi, tuh ada beberapa buku tentang Larose. Di situ didefinisikan bahwa deployment fase itu bukan kalau kita ikut bootcamp ya, udah bikin model, kita selesaikan, jadi enggak. Deployment tuh gini. Oke. Kalau Mas Kamil itu sebuah perusahaan, apa yang harus dilakukan? Gitu. Perusahaan ini apa yang harus dilakukan terhadap model kamu? Kamu sudah saya gaji besar jadi data scientist, kamu sudah jadi seorang data analis. Iya, perusahaan harus ngapain?
perusahaan tuh harus ngapain gitu. Itu yang paling penting rekan-rekan semua. Kejadian yang terjadi pada saat ini beberapa startup besar melakukan layoff besar-besaran, melakukan turun drastis sampai salah satu perusahaan besar, umpama saya sebutkan aja perusahaan seperti Argo Teknologi turun. Kenapa? Ngodingnya jago, teknologinya tinggi, cloud computingnya terbaik, tapi manfaatnya apa bagi perusahaan? Perusahaan itu butuh hal yang nyata. Doing something with what you have learned from your model. Apa yang harus dilakukan? Gitu. Jadi bukan fokus pada codingan, fokus pada taktik. Enggak. Apa? Sebagai atasan kamu, apa yang harus saya lakukan terhadap apa yang kamu buat? Itu paling penting, rekan-rekan. Dan banyak kalau ikut-ikut bootcamp, ikut-ikut training ya, semuanya bilang, wah pokoknya udah jadi akurasi baik, clusteringnya bagus, wah modelingnya bagus. Iya, oke, saya tahu kamu hebat di coding. Apa yang harus dilakukan? Perusahaan ini bergerak ke arah mana? Berdasarkan kamu yang saya ajar, kamu teliti gitu. Apakah bergerak ke kiri menyetop produksi, bergerak kanan terus memproduksi, atau apa? Itu. Ini paling penting. Ini yang saya selalu sadarkan. Kenapa kita aktivitas ini menggunakan Kotlin Data Science? Bayangkan Bapak Ibu ya, rekan-rekan semua yang hadir ini, nggak usah ngafal coding pertama. Tinggal klik aja. Kalau semua itu sudah dikuasai, tapi belum memberi manfaat ke perusahaan, nah lo bingung kan? Bubar perusahaannya. Makanya apa yang disampaikan Mas Kamil tadi, bubar jalan proyek-proyeknya. Lah iya, orang pada kebingungan loh. Gitu. Perusahaannya bingung loh, ini mana, ini ngapain tuh anak tuh ngapain klik loh. Data aja tapi nggak jelas saya perusahaannya mau kemana gitu. Nah, real implementasi dan ini yang paling mahal. Makanya nanti insya Allah ya Mas Kamil ya, nanti kita akan sama-sama implementasi yang beneran ya di salah satu perusahaan besar. Itu yang saya tekankan. Apa yang harus kita lakukan gitu. Oke, silakan Mas Kevin. Saya kembalikan. Mohon maaf nih belum bisa buka kamera karena ada tantangan koneksi. Silakan Mas Kamil, lanjut. Terima kasih Pak Arief atas tambahannya. Ya itu sudah diperjelas ya. Pak Arief sendiri yang sudah bertahun-tahun implementasi, tantangannya ya apa ya? Apa sih untuk bisnis itu solusinya gimana? Nggak melulu mengenai akurasi dan lain sebagainya. Nah, sebelum lanjut, kita lanjut ke studi kasus SkripsDM. Ini saya menggunakan data real ya. Ini teman-teman bisa akses. Nanti saya share datanya. Nah, ini untuk workflow-nya. Nanti kita belajar bareng-bareng ya. Kita belajar bareng-bareng. Ini hanya drag and drop, seret, nanti ketemu langsung insect dari data produksi kelapa di Lumajang ini. Tapi sebelum kita belajar atau kita implementasi, kita pembuatan report dulu gimana reportnya atau business understanding-nya gimana. Untuk workflow-nya, yang pertama business understanding, data preparation, modeling, evaluation, dan deployment. Kita lanjut. Nah ini business understanding-nya ya. Ini saya dapatkan dari website resmi dari Kabupaten Lumajang bahwasannya, dan ini saya dapatkan juga ini untuk luas panen dan hasil produksinya ini saya dapatkan dari data Badan Pusat Statistik Kabupaten Lumajang. Nah, di sini disebutkan bahwasannya luas panen kelapa sebesar 7.939 hektar dengan hasil produksi sebesar 8.259 sekian ton. Ini untuk kelapa. Kemudian untuk kopi ini sebesar
3.962,5 hektar dengan produksi sebesar 1.312,29 ton. Nah, berdasarkan data ini, perkebunan di Kabupaten Lumajang itu sangatlah besar, terutama untuk komoditi kelapa. Maka dari itu, tujuannya adalah mengetahui dan menganalisis variabel apa saja yang saling berkorelasi atau saling berhubungan. Nantinya dengan hasil analisa ini, dari hasil correlation matrix ini, akan dianalisa untuk bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan pemerintah Kabupaten Lumajang, khususnya pada komoditi kelapa. Sudah jelas ya tujuannya, di mana mengetahui dan menganalisis variabel apa saja yang saling berkorelasi. Di mana manfaatnya, nah, meningkatkan produksi kelapa di Kabupaten Lumajang, baik secara kuantitas maupun kualitas. Kemudian efisiensi produksi, kemudian mendorong pengembangan tanaman kelapa sebagai salah satu penghasil bahan baku industri. Dan terakhir, meningkatkan pendapatan masyarakat khususnya di Kabupaten Lumajang. Mas Kamil, nah, menambahkan ya, coba masuk ke tujuan deh. Lihat. Mesin itu bisa langsung mengukur tujuannya. Jadi 9, Python, R, SPSS atau apapun mengukur tujuannya. Tapi begitu masuk manfaat Mas Kamil, ini belum tentu bisa langsung diukur. Karena ini berhubungan dari berbagai macam stakeholder. Dari petaninya, mungkin dari kepala desanya, dari para mungkin ada tengkulaknya kali ya nggak tahu ya. Tapi ya ini nggak bisa diukur. Tapi yang kita bisa pertanggungjawabkan itu adalah tujuannya. Makanya kalau di S1 bikin skripsi bikin skripsi, tesis, disertasi, tujuan dan manfaat. Tujuan penelitian itu bukan hanya membuat software. Software itu hanya testbed dari sebuah project gitu loh. Jadi sebenarnya sama, mau diukur pakai Excel juga bisa. Nah, yang kita kejar sebenarnya setiap dalam training, dalam implementasi itu manfaatnya. Ini yang saya selalu tekankan. Jadi nanti kalau rekan-rekan lihat di beberapa aktivitas kita ya, atau nanti aktivitas-aktivitas selanjutnya, itu saya tekankan ke arah masalah ke domainnya manfaat. Kalau tujuan, udah banyak orang yang jago lah. Ngukur statistik, ngukur matematik, karena basic science kan matematik dan statistik. Udah banyak yang jago lah. Udah yang hebat-hebat lah. Tapi mana manfaatnya itu? Nah, manfaatnya nggak bisa diukur pada saat implementasi. Kita sebagai orang data, itu deketin nih kepala desanya, presentasi, menjelaskan baik-baik kepada petani. Nah, itu baru science. Gitu. Bukan di tujuan. Tujuan mah melihat praktik-praktik keluar nanti hasilnya. Langsung diukur sama mesin. Tapi manfaat belum tentu bisa diukur. Gitu. Oke, next lagi. Lanjut, Mas. Ya, terima kasih Pak Arief. Lanjut ya. Apa mungkin ada yang mau ditanyakan dari teman-teman atau Bapak Ibu? Dari tujuan, business understanding-nya juga, kemudian tujuan, manfaat. Sejelas ya. Gimana tujuannya? Kita mengetahui dan menganalisis variabel apa saja yang saling berkorelasi. Kemudian manfaatnya seperti ini. Next. Nah, data understanding. Nah, data awalnya ini yang di mana saya itu mendapatkan datanya dari ini. Data apa? data.lumajangkap.go.id. Ini data real ya. Ini satu datanya Kabupaten Lumajang. Ini teman-teman mungkin yang mau belajar data science atau data analisis bisa akses ini. Di mana ini lumayan bagus websitenya. Di mana data awalnya itu ini pengalaman ya. Data awalnya itu 4 file. Berjumlah 4 file di mana kalau nggak salah 2 file Excel, 2 file berbentuk PDF. Nah, ini data real ya. Jadi nggak semuanya Excel. Dia harus diedit dulu itu.
dijadikan satu, dikopas. Kemudian saya jadikan Excel baru. File Excel baru, di mana mempunyai 4 baris dan 8 kolom. Seperti itu. Next. Nah, ini datanya, data understanding-nya. Ada variabel tahun, mulai tahun 2018 sampai 2021, TBM, TM, titik, jumlah area, produksi, produktivitas. Nah, ini pasti bertanya-tanya, apa ini, data apa ini ya? Nggak paham, kita nggak paham data apa. Dari itu kita definisikan. Nah, kita deskripsikan atau definisikan ini tahun produksi. Kemudian TBM itu tanaman belum menghasilkan atau tanaman yang belum memberikan hasil karena masih muda atau belum pernah berbunga atau berbuah atau belum cukup umur untuk berproduksi. Kemudian tanaman menghasilkan atau TM, di mana TM ini tanaman yang sedang menghasilkan dan atau sudah pernah menghasilkan. Kemudian TT atau R, tanaman tidak menghasilkan atau rusak. Sudah jelas ya, tanaman yang rusak meskipun secara ekonomi ada hasilnya tetapi nggak produktif lagi itu. Kemudian jumlah area atau lahan ini satuannya dalam hektar. Kemudian produksi, jumlah produksi komoditi kelapa, kemudian produktivitas. Ini pahami ya teman-teman biar kedepannya paham apa yang kita analisa seperti itu. Setelah kita pahami datanya, kita lanjut ke data preparation. Nah, pada analisa ini kita nggak mengambil semua data ini seperti itu. Kita filter dulu, kita keluarkan kolom tahun. Jadi kita menggunakan 6 variabel saja, TBM, kemudian TM, tanaman rusak, kemudian jumlah area, produksi, dan produktivitas. Next. Modeling. Nah, karena kita tujuannya tadi agar kita mengetahui variabel apa saja yang berkorelasi. Maka dari itu kalau di NIME itu menggunakan node rank correlation. Nah, rank correlation seperti ini. Sudah jelas ya? Karena untuk menganalisis serta mengetahui hubungan atau korelasi antar variabel. Kita lihat hasilnya. Ini apa ya? Kelihatan simpel tapi hasilnya nanti buat bisnis kalau menurut saya ya luar biasa. Terutama untuk pertanian atau perkebunan. Evaluation. Nah, ini hasilnya kalau di NIME. Perhatikan yang tanda panah ini ya. Produksi dengan TM. Produksi dengan jumlah area sini. Di mana di sini dijelaskan di screenshotan ini digambar kalau warna merah itu menandakan hubungan negatif. Kalau warna biru hubungan positif. Semakin pekat warnanya, semakin tinggi korelasinya. Itu ya, paham ya? Di mana semakin pekat warnanya, semakin tinggi korelasinya. Jadi meskipun warnanya merah, jadi ini bacanya kalau jangan samakan dengan misal produksi dengan produksi ya, bukan itu. Jangan samakan, tapi samakan dengan hubungkan dengan variabel lain. Misal produksi dengan TBM, produksi dengan TM, dan lain sebagainya. Ini kelihatannya gak jelas ya karena tulisannya miring. Coba kita menggunakan visualisasi yang lain. Nah, sudah jelas. Produksi ini yang saya beri tanda kotak hijau. Ini produksi dengan TM. Kemudian yang saya beri kotak warna hitam, ini produksi dengan jumlah area. Nanti kita praktek ya, gimana membuat visualisasi selain ini. Itu.
Nah, berdasarkan hasil correlation matrix ini, kita evaluasi apa sih sebenarnya arti dari hasil tadi, hasil ini. Hasilnya adalah atribut atau variabel yang paling signifikan berkorelasi hubungan positif ya dengan atribut produksi seperti ini adalah TM atau tanaman menghasilkan. Seperti itu. Jelas ya? Kemudian yang kedua, atribut atau variabel yang mempunyai hubungan positif, jadi hubungannya positif, tapi cukup rendah dengan atribut produksi. Di sini produksi. Nah, di kotak yang warna hitam, ini warna biru ya. Warna biru tapi biru muda. Di sini mengindikasikan bahwasanya hubungannya rendah. Nah, hubungannya rendah tetapi positif. Positif ya, tetapi rendah. Sedangkan atribut atau variabel lain ini kelihatannya nggak ada hubungannya. Seperti itu. Kita next. Sebelum kita next, apa yang ada yang bingung atau gimana dari hasil korelasi matriks ini? Silakan, ada yang mau ditanyakan? Jelas ya? Oke, saya lanjut ya. Nah, ini untuk visualisasinya, untuk memperjelas hasil modeling kita. Sumbu X adalah tanaman menghasilkan. Sumbu Y adalah produksi. Di mana jika tanaman menghasilkan berjumlah 7.130, hasil produksinya sebesar 8.000 sekian, 8.200 sekian. Jika kita tingkatkan lagi tanaman menghasilkannya sebesar 7.200 ke atas, maka hasil produksinya 8.250 meningkat. Dan seterusnya. Ini meningkat ini. Hasil dari visualisasi menggunakan scatter plot. Nanti kita praktek bareng-bareng ya. Sudah jelas ya bahwa hubungannya negatif, hubungannya positif. Di mana tanaman menghasilkan berpengaruh positif terhadap hasil produksi, di mana hubungannya terus meningkat ini. Nah, kita lanjut ke variabel lain. Nah, sumbu X-nya jumlah area, sumbu Y-nya produksi, di mana ketika jumlah areanya 7.940 hektar, maka hasil produksinya 8.240. Ini awalnya hubungannya positif. Positif, memang benar meningkat, tetapi lama-kelamaan dia itu turun, cenderung turun. Jadi kita lihat jumlah areanya di sekitar 8.100, tetapi hasil produksinya malah turun daripada sebelumnya. Itu. Jadi ini kita namakan anomali seperti itu. Kadangkala jumlah areanya tinggi, tetapi produksinya rendah. Nah, ini kelihatannya simpel, tapi ketika kita implementasi, kita next ya. Nah, deployment. Di mana karena tadi ada korelasi positif antara tanaman menghasilkan dengan hasil produksi, maka kita itu selaku tim data scientist menyarankan bahwa lebih baik pemerintah itu memfokuskan pada pemeliharaan tanaman menghasilkan, seperti sanitasi tanaman, pengendalian gulma, pemupukan, serta pemeliharaan lainnya. Karena apa? Karena balik lagi, karena itu ada hubungan positif tadi antara tanaman menghasilkan dengan hasil produksi. Semakin banyak tanaman menghasilkan, semakin banyak juga hasil produksi seperti itu. Jadi kita lebih baik menyarankan pemerintah fokus terhadap pemeliharaan tanaman menghasilkan.
Nah, kemudian yang kedua, saran kita untuk pemerintah adalah mengadakan pelatihan atau workshop khusus mengenai pemeliharaan komoditi kelapa dengan pemateri yang sudah expert atau ahli. Kemudian yang ketiga, menentukan dan mempersiapkan tenaga kerja dan waktu untuk pemeliharaan tanaman. Nah, yang keempat ini berkaitan dengan ini jumlah area dengan produksi, di mana lebih baik mengevaluasi kembali jika ada perluasan lahan untuk produksi kelapa karena jumlah area lahan pengaruhnya rendah terhadap produksi kelapa. Nah, seperti itu teman-teman. Ini saran kita selaku tim data scientist terhadap pemerintah Kabupaten Lumajang seperti itu. Nah, sebelum kita praktek ya menggunakan NIME, apa yang ada ditanyakan atau yang belum paham, monggo. Mas Kamil menambahkan sedikit lagi nih menjawab Ya. pertanyaan Mas Kenji nih. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita ini dasar statistik dari rank correlation sederhana ya. Saya izin share screen ya, Mas Kamil ya. Oke, saya izin share screen. Sebentar. Oke, kelihatan ya. Jadi rank correlation itu seperti ini nilainya. Jadi ada sebuah garis gitu ya. Nilainya Mas Kenji, di sini ada nilai 0 dari hitungan matematiknya, kemudian mendekati 1, ini 1, sorry maaf. 1, nilai 1, nanti dilihat di NIME-nya ini nilai minus 1. Jika nilai hasil kalkulasinya mendekati 1, dia berhubungan positif, semakin kuat positif hubungannya. Sedangkan jika bernilai mendekati minus 1, yang diindikasikan dengan warna merah, itu mendekat kuat tapi negatif. Apa bedanya? Nah, seperti ini. Kalau dia positif atau nilainya mendekati 1 hubungannya, maka variabel A, jika variabel A naik, maka variabel B juga akan ikut naik. Gitu. Ini berhubungan positif, kuat positif. Artinya berhubungan lurus, sejajar gitu. Sedangkan kalau dia negatif ini mendekati minus 1, negatif, maka dia berhubungan terbalik. Variabel A akan naik jika variabel B turun. Nah, seperti itu. Jadi ini rank correlation. Dari sini saja itu sudah menunjukkan ada analisa yang kita bisa dapatkan. Hasilnya seperti apa? Nah, coba. Sampai sini Mas Kenji, kira-kira rekan-rekan paham? Ada yang ingin ditanyakan? Lumayan lah. Jadi ini rank correlation itu syarat, bukan syarat ya. Hal yang sederhana yang bisa kita lakukan dalam melakukan analisa. Jadi sederhana. Nanti kalkulasi 0 mendekati 1 dan 0 mendekati minus 1 itu biar NIME yang urus. Tapi yang menarik adalah coba Mas share screen. Kalau klik-kliknya gampang, tinggal klik-klik, tapi yang paling sulit seperti ini. Coba Mas Kamiluddin, share screen. Ini ada yang menarik nih, sebelum kita lanjut. Yuk, Mas Kamiluddin. Oke, silakan. Di atasnya lagi, Mas. Oke. Di atas sebelum deployment, Mas. Di slide sebelumnya, Mas. Di atas deployment. Slide sebelum dimundurin, Mas. Bisa? Masih nge-freeze. Hah? Masih nge-freeze? Ya, iya. Nggak apa-apa, memang apa. Orang memang harus ganti Mac ya, memang harus ganti MacBook gitu ya supaya nggak nge-freeze gitu ya. Ya memang kalau OS-nya memang itu memang suka nge-freeze, nggak apa-apa. Yuk lanjut. Bisa Mas Kamiluddin?
Bisa di-sharing Mas Kamiluddin? Oke, kita tunggu. Atau Mbak Feni bisa bantu ya? Ada materinya, ya bisa di-sharing. Nah, ini Mas Kamiluddin. Nah, yuk. Di sini yang bawahnya lagi, Mas. Lahan produksi, Mas. Nah, itu lagi. Nah, jumlah area. Yuk, kita lihat yuk. Yuk, kira-kira dari 20-an lebih nih peserta nih yang hadir. Yuk, kita sedikit analisa. Apa yang harus dilakukan? Yuk, nggak apa-apa salah. Apa yang harus dilakukan? Inovasi apa yang harus bisa kita temukan di sini? Ini hal yang sederhana loh. Belum masuk ke machine learning, pakai machine learning, nggak pakai coding lah. Ini tinggal drag and drop. Kira-kira apa yang bisa, inovasi apa yang sebaiknya kita lakukan di sini? Anggaplah kita 20 orangnya Argotech nih, perusahaan Argotech. Apa yang harus dilakukan? Maksudnya hasilnya apa mau bikin garis atau visualisasinya aja gitu? Oh enggak, dari data yang sudah di Mas Kamiluddin ini sebagai seorang data scientist di perusahaan kita setelah menyajikan ini, apa ya kira-kira yang dapat kita sarankanlah ke perusahaan nih? Iya, betul, Mas Noval, dikit lagi. Mencari jumlah area yang efektif, Pak. Tapi apa yang harus dilakukan? Izin, Mendekat, Sarif. ya silakan. Mungkin ini ya, memanfaatkan lahan yang sudah ada dengan melihat dari tanaman yang menghasilkan itu apa saja, nah itu baru ditanam dengan jenis pohon yang menghasilkan tadi itu. Betul, Mas Gempar. Ini yang saya bilang inovasinya. Kenapa? Coba lihat ya. Dia bisa dicoret-coret nggak ya di sini ya? Nggak bisa ya? Bisa ya? Harusnya bisa ya? Bisa dicoret-coret ya? Oke. Di mana coret-coretnya ya? Nggak bisa. Di more. Mana more? Nih, coret-coret ya. Di mana, Mas? Mbak, nggak ada. Oh iya. Harusnya bisa dicoret-coret ya. Perhatikan ya. Di sini saya akan bilang gini, kalau kita satu perusahaan ya, saya akan bilang gini, Mas Gempar, kamu kan dari bidang produksi nih, bisa nggak ya kita beli bibit pohon yang ditanam di luas area 7940, tapi produksi bisa 8 ribuan. Begitu caranya. Ngapain kita banyakin area? Kita aja cari yang 7940, arahin ke mouse ke 7940, Mas Kamil. Tapi kita cari bibit yang bisa menghasilkan produksi 8320. Untung banyak kita. Oh, gitu. Jadi selama ini perusahaan kita tuh rugi gitu, beli tanahnya rakyat, mau makin banyak, mau makin nggak bener hasilnya gitu loh. Jadi gitu. Coba Mas Gempar, cari deh bibit di Malaysia atau di mana yang kalau kita tanam, kita nanam satu pohon, tapi begitu diperes langsung produksi 8.000, 3.000 gitu. Coba R&D bikin produksinya seperti itu, bisa nggak? Gitu. Mas Kamil, coba kamu teliti lagi, datanya udah pasti benar nggak? Umpama seperti itu. Mas Kenji, coba lihat. Kamu bilang ke petani-petani, nego lagi. Harga sewanya semakin besar, justru kita kecilin harga sewanya. Mau nggak petani? Coba nego. Karena menunjukkan area kita tuh nggak bermanfaat, besar-besar. Lah semakin turun malah. Udah sewanya mahal, ya kan, petaninya malah banyak. Bagaimana kita fokus ke 7940 saja lahannya, antara ya 7940 sampai 8.000 lah, tapi produksinya tinggi. Itu yang kita kejar di goal tahun 2023. Itu baru manfaatnya. Begitu itu naik, produksinya naik. Mau bikin cloud computing, ayo. Mau narik data engineer, ayo. Nah gitu. Yang jadi tantangan adalah perusahaannya masih kayak begini, tim IT-nya 50 orang, isinya data engineer-nya 10, data scientist-nya 5, ya kan? Cloud computing-nya paling canggih, pakai macam-macam provider biar kelihatan keren. Nah ini aja menunjukkan produksinya aja nggak benar, gitu loh.
Ya itu. Ini yang goal paling penting gitu loh, dikejar sama perusahaan kita. Jangan sampai kita flexing gitu loh. Kerja di sebuah perusahaan kelihatannya besar, tapi awal tahun kemarin bubar jalan. Lagi baru nyicil rumah, dikeluarin nama perusahaan. Bubar. Itu, ini yang paling penting bisnisnya. Oke, ini sebuah saran ya. Jadi kita apa yang disampaikan tadi rekan-rekan ya, Mas Kempar dan lain-lain ya, terus kemudian Mas Noval itu betul, kita harus lebih inovatif dan kreatif. Karena ngelihat data itu harus ada curious gitu. Kita nggak akan mikirin deh codingannya, kita nggak akan mikirin bagaimana rank correlation itu berjalan. Loh Pak, tapi itu penting Pak, kata dosen saya di kampus. Betul. Kalau di kampus, ngejar indeks Scopus, matematik, statistik itu betul. Tapi di dalam industri, kita butuh implementasi apa yang telah kita pelajari, kita pahami. Nah itu. Oke. Oke, next. Lanjut Mas. Silakan. Baik, terima kasih Pak Arif. Eh, kita saya stop dulu. Bentar ya. Kita lanjut ke praktek ya. Kan kita tadi belajar mengenai pembuatan reportnya menggunakan CRISP-DM. Kali ini kita akan belajar menggunakan NIME, menganalisa menggunakan NIME-nya, menggunakan aplikasi NIME. Sebelum saya praktek, saya share dulu ya datasetnya, kalau boleh. Sebentar. Sebentar, saya share dulu datasetnya di masih load. Nah, itu Bapak Ibu rekan-rekan bisa download datasetnya itu untuk CSV ya. Kita praktek nanti. Saya izin stop dulu, kemudian nah, baik. Sebelum kita mulai menggunakan node-node ini, kita buat workflow baru ya. Terserah Bapak Ibu, saya sarankan untuk menyiapkan aplikasi NIME-nya dulu. Kemudian saya beri waktu 5 menit ya untuk mempersiapkan semua node ini. Sebelum itu saya perjelas dulu mungkin. Alvin, namanya aja masuk kami. Baik, Bapak Ibu, teman-teman sekalian bisa persiapkan ya node-node ini. Caranya buat workflow dulu di sini. New workflow.
Nah, buat workflow di sini, Bapak Ibu sesuaikan dengan note-note di sini ya. Caranya di sini. Di note repository, misal Excel Reader atau kolom filter, saya cari di sini. Nah, tinggal drag and drop nanti. Di sini. Nah, itu. Itu ya. Kami beri waktu 5 menit dulu ya, supaya enak nantinya. Monggo. Di Saya beri waktu 5 menit ya.
Baik, teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, selesai ya untuk mempersiapkan ini note-note-nya. Sebelum itu saya coba di sini, saya coba dari awal dulu. Kita mulai ya. Nah, yang pertama kita import dulu datanya atau kita baca dulu datanya. Ada 2 langkah. Yang pertama kita bisa menggunakan seperti biasanya CSV Reader atau kalau ingin cara cepat bisa drag and drop. Nah, otomatis terbaca nanti. Setelah kita selesai Node Accelerator-nya, kita klik kanan, kemudian execute di sini. Nah, kemudian bentar. Nah, Bapak Ibu kalau ingin lihat datanya bisa menggunakan ini. Ada gambar tabel terus ada kekerannya. Itu. Nah, ini untuk datanya ya. Sederhana datanya. Tapi ini mencakup 4 tahun. Mulai tahun 2018 sampai 2021. Setelah itu kita lihat. Kita tadi kan membahas tidak ingin mengambil semua data, tapi kita mau filter dulu. Kita cari di sini, di Node Repository, filter. Nah, kolom filter di sini. Kita drag and drop. Terus kita sambungkan. Nah, kemudian setelah itu kita konfigurasi, kita atur. Apa kolom yang ingin kita keluarkan. Itu. Kita klik kanan, kemudian configure. Nah, di sini ada 2 kolom. Ada exclude, ada include. Kalau exclude ini kita keluarkan. Kalau include kita masukkan. Nah, kita di sini ingin mengeluarkan kolom tahun. Nah, kita keluarkan, kita pindahkan ke sebelah kiri, ke kolom exclude, kemudian OK. Setelah itu kita execute. Klik kanan, kemudian execute. Nah, kita lihat kolom apa saja yang masuk. Kita klik node-nya, kemudian kita klik gambar tabel dengan ada kekernya di situ. Nah, di sini kan kolom tahun sudah keluar ya. So, nggak ada. Baik. Apa yang ada ketinggalan? Bagaimana? Jelas ya? Lanjut. Lanjut. Sip. Kemudian kita lihat workflow aslinya. Nah, kita ingin mengetahui korelasi antar variabel menggunakan node rank correlation. Sini. Kita cari rank correlation. Nah, kita sambungkan. Kita klik kanan rank correlation node-nya, kemudian execute. Kemudian configure dulu. Nah, ini ada variabel apa saja yang ingin
Kita masukkan di sini semuanya ya. Kemudian klik OK. Klik kanan lagi, kemudian execute. Nah, di sini kita nggak pakai ini ya, nggak pakai yang ada tab tabelnya ya. Kita pindah ke sampingnya yang cuma kekeran aja. Nih, open. Nah, ini hasil correlation matrix-nya. Ini kalau mau diatur bisa juga. Ini diatur ya. Kalau mau kurang jelas, ini bisa diatur. Nah, ini hasilnya. Tapi kalau teman-teman yang dari statistik yang lebih suka melihat angka-angka daripada gambar-gambar ini, teman-teman bisa klik view. Nah, kemudian use colors ini di-uncheck ya. Nah, bisa lihat, bisa muncul angka-angkanya. Kalau teman-teman statistik lebih menyukai angka-angka ya daripada visualisasi tadi. Ini kita Mas, lihat mungkin bahwa nge-freeze nih, kelihatannya nggak gerak di sini. nge-freeze. Mungkin saat Mungkin share screen all Mas mungkin kayaknya. Kalau ini kan ya, share hanya Windows. ya betul Mas. Share Oke, screen all aja Mas. oke, oke. Bentar, bentar. Ini tampil enggak ya? Bisa tampil ya? Sudah, Mas Kamil. Bisa ya. Ini tadi bisa kita atur dulu. Kalau teman-teman lebih menyukai yang visualisasi kayak gini, diatur. Kalau enggak pakai ribet, bisa pakai angka di sini. Ini ya, view, cell size. Ukurannya kita atur semisal 50. Nah, kurang besar, diatur lagi bisa 75. Nah, tuh. Tapi kalau teman-teman lebih menyukai yang angka daripada visualisasi kayak gini, teman-teman bisa klik di view dan uncheck use colors-nya. Nah, nanti muncul angka-angkanya yang lebih menyukai angka-angka. Itu. Sini kemudian setelah ada kurang seret apa visualisasinya, bisa pakai heat map. Kita sambungkan pakai yang ini ya, yang correlation matrix ini. Yang tanda panah kedua. Kita skip. Setelah itu kita lihat bentar.
Nah, ini kalau teman-teman ingin mengatur warnanya, kita balik lagi sebentar. Bisa kita klik kanan, kemudian konfigur. Nah, ini kan ada beberapa tab ya di atas ya. Ada option, view configuration, interactivity. Di sini kita buka yang ini, view configuration. Kemudian pakai yang use secret gradient ini. Kalau ingin teman-teman mengatur warnanya, bisa dalam 6. Nah, bisa kita atur warnanya. Mulai semisal kalau warna merah di sini. Dan sebelah sini warna biru. Nah, kemudian kita klik OK. Setelah itu kita execute. Nah, kita muncul kan. Semakin merah warnanya, semakin ke kiri, itu sini -1. Itu. Semakin biru, nilainya semakin ke +1 seperti itu. Jadi kita bisa atur sini. Dan kalau ingin menambahkan header, bisa juga di sini chat title, kemudian chat subtitle juga ada. Itu bisa ya teman-teman. Dan kalau bentar. Jadi kita bisa atur melalui heat map. Kalau ring correlation kan mungkin teman-teman ada yang kurang suka, jadi bisa kita menggunakan heat map. Bisa kita atur warnanya, kemudian ini interactivity-nya bisa juga itu. Kita lanjut ya. Setelah itu kita bisa memvisualisasikan, kalau tadi kan kita membahas evaluasi, kita bisa menggunakan scatter plot di sini dan bisa menggunakan statistik juga. Kita cari di sini scatter plot. Dan teman-teman yang pakai yang ini ya, scatter plot yang lokal. Nah, kita taruh di sini. Kita sambungkan dengan node yang kolom filter yang sudah difilter tadi. Yang ini juga. Kita klik kanan, kemudian konfigur. Ini nggak ada yang perlu diatur ya. Kita execute dulu.
Oh, maaf teman-teman, ada yang keliru di sini. Kita nggak pakai yang ini ya, maaf. Tapi kita yang pakai yang scatter plot yang di bawah JavaScript ini. Ya, pakai yang ini. Kita sambungkan. Di kanan konfigur. Di sini kita bisa atur sumbu Y-nya dan sumbu X-nya. Mana sumbu X-nya, yang pertama kita pakai tanaman menghasilkan atau TM. Kemudian sumbu X-nya produksi. Nah, kemudian klik OK, execute, kita view. Pakai yang keterangan ini ya. Nah, kalau kebesaran bisa di-scroll ya. Nah, di-scroll. Nih, bisa muncul di sini. Kalau teman-teman ingin mengatur nama dari sumbu X-nya, bisa kita atur sendiri. Misal, tanaman menghasilkan. Nah, muncul di sini, di sumbu X-nya. Kan produksi juga. Nah, ini sedikit tips ya, kalau teman-teman ingin menyimpan ini, karena nanti visualisasi ini berubah kalau nggak disimpan. Caranya, kita apply di sini, di kanan bawah ini, apply. Nah, apply temporarily. Nanti bisa tersimpan selamanya meskipun kita tutup workflow-nya. Nah, kita coba tutup ya, bentar ya. Kita coba buka lagi. Nah, tersimpan. Kalau nggak digitukan nanti berubah nanti tampilannya. Seperti semula nanti. Seperti itu. Kemudian scatter plot lagi. Nanti kita tadi menggunakan variabel tanaman menghasilkan dan produksi. Di sini kita akan menggunakan variabel jumlah area untuk sumbu X-nya, kemudian sumbu Y-nya produksi. Nah, klik OK, execute. Kita view. Nah, kalau nggak kebesaran, di scroll. Nih, di scroll. Nah, kita lihat Maaf, Mas akan Kamil. muncul. Ya, Maaf, waktunya kurang 6 menit lagi. oke. Ini hampir selesai ya. Nih. Dan tampilannya kan, kalau nggak diginikan akan kebesaran kayak gini nanti. Nih ya. Kita close. Nah, ini. Kayak gini. Disimpan dulu, apply temporarily. Dia simpan. Itu. Kita close. Nah, tampilannya kayak gini. Seperti itu ya teman-teman. Dan teman-teman juga bisa menggunakan statistik kalau ingin tahu median dari datanya atau yang lain-lain, modus, kemudian distribusi datanya bisa dilihat juga.
Nah, statistik, kita klik kanan, execute sudah. Nah, ini distribusi datanya. Minimumnya, kemudian nilai rata-ratanya, nilai tengahnya di sini kan nggak muncul ya. Max-nya dan lain sebagainya. Ini harus lengkap juga skewness, kurtosis bagi teman-teman yang lebih expert di bidang statistik ya. Itu. Baik teman-teman, seperti itu ya. Ini cuma drag and drop. Bayangkan kalau ini pakai Python ya atau pakai R ya, lama. Tuh. Seperti itu teman-teman. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Jelas ya? Jelas sih, cuman apa? Kalau data nyata tuh kan kadang kotor ya, nggak langsung bersih ya. Ya. Dan kadang kita bersihinnya juga bingung tuh. Bersihinnya Nah, harus gimana gitu. Nah, untuk materi data preparation atau data yang kotor itu ya, mungkin teman-teman atau Bapak Ibu di sini bisa melihat, cek langsung di websitenya Naradata atau bahadur.id/naradata ya. Di situ kemarin Pak Arief juga sudah memberikan materi tentang data preparation. Di situ teman-teman bisa melihat video ulangnya di situ. Itu dijelaskan oleh Pak Arief tentang konsep dari ekstrak, transform, and load. Jadi teman-teman bisa menonton video ulangnya seperti itu. Jadi dikasih tutorial juga menggunakan NIME, pembersihan datanya, data cleaningnya. Seperti itu Mas. Saya bisa menjawab ya. Nah, tuh terima kasih untuk Mas Gempar yang sudah mengirim link websitenya seperti itu. Ini ada yang ditanyakan lagi sebelum saya tutup? Cukup ya? Thank you. Oke. Baik, sekian dari saya. Sebelumnya saya berterima kasih kepada teman-teman atau Bapak Ibu di sini yang dengan sukarela meluangkan waktunya dan kuotanya untuk menghadiri aktivitas free sharing knowledge ini. Dan juga saya berterima kasih kepada Yayasan Komunitas Open Source, kemudian bahadur.id, kemudian Vote Edu juga terima kasih yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Mas Kamil atas materi yang sudah disampaikan pada hari ini. Bagaimana nih rekan-rekan? Kita tadi udah belajar banyak ya terkait skripsi DM. Pertama kita belajar tentang science understanding. Kita tahu bahwa sebelum kita melakukan analisa kita tuh harus tahu dulu gitu maksud dari perusahaan itu maunya apa, pengennya apa, kayak gitu kan. Terus kita belajar terkait data understanding juga, data preparation. Terus kita belajar apa lagi ya? Evaluasi, deployment juga. Tadi ada pertanyaan ya dari Pak Kenzi ya kalau nggak salah ya. Apakah nantinya bagaimana caranya kita membersihkan data atau kita memanipulasi data supaya data tersebut, data yang kotor tadi menjadi data yang bersih. Jadi kalau misalkan mau kita analisa bisa mendapatkan evaluasi yang bagus gitu ya. Nah, Pak Kenzi, untuk acara free sharing knowledge ini tidak hanya hari ini saja ya, masih ada acara-acara selanjutnya. Mungkin informasi untuk aktivitas selanjutnya bisa dilihat di Bahadur ID/Naradata. Linknya sudah dibantu oleh Pak Gempa. Thank you untuk
sudah bantu share linknya di chat, atau bisa juga untuk kepoin nih akun Instagram dari Vote Edu. Nah, kali ini ada sedikit informasi tambahan dari rekan kita di Vote Edu. Waktu dan tempat dipersilahkan ya untuk rekan-rekan Vote Edu memberikan informasi kepada teman-teman semuanya. Terima kasih Mbak Feni atas kesempatannya. Izin share screen ya Mbak. Maaf Mbak Femi. Oke, sebentar ya. Ya. Oke, sudah bisa ya? Sudah. Mbak? Sudah. Terima kasih. Sebelumnya, terima kasih Mbak Feni atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya Nabilah, perwakilan dari Vote Edu, ingin memberikan sedikit sharing informasi. Mohon disimak ya. Jadi ada pertanyaan nih, mengapa kita harus beradaptasi di era digital? Kenapa sih kita harus beradaptasi di era digital? Seberapa penting kalau kita beradaptasi di era digital, dan kalau kita nggak cepat beradaptasi tuh kerugian untuk kitanya tuh apa? Ternyata perubahan yang begitu cepat membuat kita harus mengenal dan mampu beradaptasi di era digital. Bahkan banyak pekerjaan yang sudah mulai tergantikan oleh robot atau AI. Jika kita tidak siap untuk terjun di bidang digital, hanya tinggal menunggu waktu di mana kita perlahan mulai tersisihkan. Jadi penting banget ya untuk kita cepat beradaptasi di era digital saat ini, karena jika kita tidak cepat beradaptasi, kita akan tersisihkan secara perlahan. Berikut adalah keuntungan dan prospek karir di era digital saat ini. Ada digital marketer, SEO spesialis, social media spesialis, data scientist, data analyst, content creator, business development, dan masih banyak lagi. Dan keuntungannya untuk di era digital saat ini tuh kita bisa hybrid. Kita bisa bekerja secara hybrid, secara WFH, atau bekerja di mana saja. Dan salary-nya untuk di era digital ini tidak main-main ya. Kalian bisa lihat di layar. Mungkin di sini tuh kalian nggak ada yang, mungkin kalian tuh belum ada yang tahu ya apa itu Vote Edu. Jadi Vote Edu adalah platform learning center berbasis digital yang berfokus pada peningkatan skill dan persiapan karir untuk terjun di industri digital serta menjadi ahli di bidangnya. Dan kita juga bekerja sama dengan beberapa perusahaan, diantaranya Blibli.com, Cakap, Kren, Yayasan Open Source, Pegadaian, Kementerian Ketenagakerjaan, dan lain-lain. Di Vote Edu juga ada program kelas nih, yaitu short class, yang pembelajaran online selama 1 hari, intensif class, pembelajaran online selama 5 hari, dan diliputi dengan mini task. Dan ada bootcamp class, yaitu pelatihan intensif dengan materi yang relevan di karir tertentu dengan study case dan final project. Short class yang akan diadakan oleh Vote Edu itu ada SEO, Canva, CapCut, copywriting, career sharing, social media marketing, plus data science. Kalau intensif class, Vote Edu akan mengadakan Canva Business, SEO spesialis, digital marketing, social media, dan masih banyak lagi. Untuk bootcamp class, Vote Edu akan fokus ke Kotlin data science dan digital marketing. Nah, ini ada bootcamp dan intensif class yang akan berjalan di waktu dekat ini, yaitu bootcamp Kotlin data science dan intensif Canva Business. Untuk bootcamp Kotlin Data Science akan diadakan pada tanggal 30 Januari sampai 17 Maret 2023 dengan harga 499.000 saja. Harga seperti ini kalian akan belajar data science tanpa coding dengan menggunakan KNIME. Target materi kelas ini
kalian akan belajar tentang introduction data, konsep dan research, introduction NIME, data processing dan cleaning, NIME machine learning, dan masih banyak lagi keuntungan yang bisa kalian dapatkan. Kalau kalian mengikuti intensif kelas Canva Business, kalau kalian memilih yang profesional, kalian akan mendapatkan Canva Pro dengan harga 75.000, kalian bisa mendapatkan Canva Pro. Ini pertanyaan paling sering nih ditanyakan pada Fotedu nih. Kalau nggak ada background digital nggak apa-apa Kak. Kalau belajarnya susah nggak sih Kak? Kalau dari nol banget belajarnya bisa Kak. Kalau basic bidangnya nggak sesuai itu bisa. Nggak sih Kak? Nah, kalau saya jawab nih semua pertanyaannya, semuanya bisa ya Kak. Semuanya bisa dipelajari dan dengan mudah kalian pelajari dengan kalian mengikuti course di Fotedu. Untuk informasi lebih lanjut, bisa kalian konsultasiin ke WhatsApp dengan nomor yang tertera di layar, dan kalian bisa mengunjungi website Fotedu di www.fotedu.com, dan kalian bisa menanyakan semua course yang tadi saya terangkan di sosial media Fotedu di Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, dan Telegram. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah memperhatikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya Nabila, perwakilan dari Fotedu. Mohon maaf sebesar-besarnya kalau ada salah-salah kata. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak. Terima kasih rekan-rekan dari tim Fotedu. Oke, baik. Sebelum kita selesai, sebelum kita akhiri, kita foto-foto dulu yuk. Kita foto-foto bareng untuk dokumentasi. Boleh di on cam semuanya rekan-rekan? Oke. Oke, baik. Yuk, daripada berlama-lama kita langsung gaya bebas ya. Gaya bebas ya, kita gaya bebas aja yuk. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih rekan-rekan. Tetap semangat belajar, tetap semangat belajar hal baru. Sampai bertemu di aktivitas selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mas Terima kasih. Kamil, Pak Arif, Mbak Feni. Terima kasih. Assalamualaikum.